tergantung prodinya gitu ya. Tapi hitungan Ibu sih ini pertemuan terakhir gitu. Nanti ketika jam 10.15 ya, kita biar ada 15 menit istirahat setelah melanjutkan perkuliahan lagi. Nanti mungkin di sini ada yang belum siap, ada yang di perjalanan atau ada yang belum pakai kerudung. Silakan nanti pakai kerudung, kita jam 10.15 akan foto bersama ya untuk dokumentasi perkuliahan terakhir hari ini. Oke, Ibu akan share absen ya. Jadi Ibu mohon kepada seluruh mahasiswa absen di e-learning ini, mohon maaf. Ini nanti Ibu perbaiki lagi kalau ada yang salah-salah. Namun ini ternyata absennya ini kita harus 16 pertemuan ya, karena kakak kelas sebelumnya itu 14 pertemuan. Jadi mahasiswa diminta untuk mengisi hari ini itu tiga kali ya. Yang pertama adalah pertemuan hari ini, yang kedua adalah absen tugas. Jadi absen tugas itu adalah pastikan tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya itu sudah selesai. Nah, absen tugas selesai ini yang kedua, yaitu absen tugas baca Al-Quran kemarin. Ibu lihat sudah luar biasa, sudah baca Al-Qurannya sudah bagus-bagus. Jadi silakan diisi absen 3 ini ya. Karena Prodi menginginkan itu jumlahnya 16 kali pertemuan. Jadi nanti terakhir adalah ujian akhir semester, pertemuan ke-16. Nanti mungkin mahasiswa bertanya-tanya, Bu kok agama Islam hanya 12 kali pertemuan gitu ya? Tidak 16 kali pertemuan, itu karena agama Islam itu 2 SKS. Berbeda dengan mata kuliah yang lain. Karena agama Islam ini adalah mata kuliah pokok. Jadi apapun prodinya atau universitasnya pasti ada agama Islam, Pancasila, Bahasa Indonesia itu mata kuliah pokok atau mata kuliah dasar seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait absen? Tidak, Bu. Cukup ya? Mungkin Anissa teman-temannya yang belum bergabung dimohon untuk bergabung ya, karena hari ini adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Ibu maaf, Bu. Ya, Alia? Ini kok Alia ada alfanya 1 ya Bu hari ini? Diisi Kak. Udah Bu 3 kali, tapi ini tetap ada alfanya 1. Oh ini, karena yang pertemuan 16 ini kali ya? 16 ini ujian akhir semester ini kan belum Ibu aktifkan ya. Nanti Ibu coba, sudah absen semuanya ya Ibu, coba Ibu absen satu-satu. Dulu cetak dulu. Silakan yang belum absen, absen dulu ya. Mohon maaf kemarin minggu lalu ya, harusnya Fauzan sama Abad ya. Kemarin mau langsung ngaji. Kemarin Ibu buru-buru ya langsung keluar itu karena lagi ada rapat, jadi di kampus itu lagi sibuk-sibuknya ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta itu akan berubah ke universitas. Nah, Ibu tuh penyusun prodinya, jadinya banyak-banyak rapat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ya. Kita sekarang kuliah full karena insya Allah sekarang perkuliahan terakhir. Nah, di sini para mahasiswa, ini udah ada yang absen di ujian akhir semester S1 ya. Absennya sampai 3 kali hari ini ya. Kak Anissa minta tolong teman-temannya yang belum bergabung di Zoom diberitahu hari ini absen 3 kali karena untuk memenuhi
perkuliahan walaupun untuk SKS itu harus 16 kali pertemuan. Jadi 2 kali ini kan absen tugas dan absen tugas selesai. Nah, kan tugas semua udah banyak ya dari Ibu ya. Jadi menurut Ibu tuh Ibu anggap para mahasiswa sudah mengerjakan tugas Ibu dan Ibu sudah nilai ya bersama-sama yang awal-awal itu. Nah, ini absen tugas selesai. Nah, Ibu perlihatkan di sini sambil Ibu cek satu-satu ya. Yang Ibu panggil namanya sehat gitu ya. Ini yang pertemuan terakhir Alfa karena belum absen ujian akhir semester ya. Jadi jangan khawatir, ini kan ada Alfa nih pertemuan terakhir. Nanti Ibu akan aktifkan ini ketika ujian akhir semester ini mungkin satu nih atas nama Syifa Ardila. Mungkin ketika Ibu buka absen kepencet kali ya saking banyaknya. Jadi hanya Syifa yang sudah absen nih. Nanti saja absen ujian akhir semester ya. Ini biar Ibu nggak lupa saja, Ibu sudah buat absennya. Oke, Ibu panggil. Ini Anissa, minggu kemarin masih Alfa, Nisa? Ketua kelas. Anissa sehat? Maaf, Bu. Minggu kemarin apa nggak masuk? Atau nggak absen ini Anissa, ketua kelas nih? Ibu, maaf, Anissa lagi nggak masuk. Dia izin sakit. Semalam habis diinfeksi lambung. Oh, semoga lekas sembuh ya. Kan maka dari itu Ibu suka nanya-nanya tuh. Ya, mudah-mudahan Anissa lekas sembuh. Ada yang sudah jenguk Anissa belum? Belum ada ya? Bu. Ya. Nanti dijenguk ya, kan Anissa ketua kelas nih. Perwakilan dari mahasiswa kelas ini. Semoga Anissa lekas sembuh ya. Lalu Rafli ini Ibu lihat masih Alfa nih. Rafli sehat? Rafli, ada Rafli? Rafli ada Rafli? Nggak ada ya? Doni? Doni sehat Doni? Doni? Ini Doni belum absen. Mungkin belum ya. Lanjut, Jihan Fadila, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Lalu di sini Jihan Syifa. Syifa sehat, Syifa? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sela ini, Sela apa masih kuliah atau enggak ini? Sela absennya banyak sekali nih, Alfa. Udah keluar. Oh iya. Udah nggak kuliah lagi. Ya, terima kasih. Hadir, Bu. belum di absen. Oh, sabar. Maaf, Bu, saya belum masuk. Rapli, panggil Pi tadi, Pi. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Di sini Ramadan. Ramadan sehat, Ramadan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini Ramadan absen lagi, satu lagi nih belum Ramadan yang terakhir ya? Saya tadi udah 3, Bu. Oh, udah 3. Nanti coba Ibu update lagi karena di sini masih Alfa 1 nih. Oke, terima kasih informasinya. Laila? Udah, Bu. Laila sehat, Laila? Ya, alhamdulillah. Hanifatul? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syafira? Syafira sehat? Alhamdulillah. Syafira ini yang pertama sama yang terakhir belum absen ini, yang tengah udah nih. Itu kan udah 3 kali ya, Bu, absen yang di e-learning. Oke, nanti Ibu berarti udah absen ya. Udah kok tadi. Udah. Oke, nanti Ibu
refresh lagi. Jundan Hakiki, sehat? Jundan? Jundan belum ada ya, Jundan ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu, alhamdulillah. Ibu, maaf Bu. Ya? Bu, tadi saya lagi di jalan Bu, telat masuk Zoom. Oh iya, tidak apa-apa. Saya hadir Bu, Rafli. Oh iya, Rafli, siap. Rafli. Bu, saya Zoomnya berdua sama Adit ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Rafli, nomor berapa tadi Rafli? Oh iya, Rafli. Bu. Rafli ini masih Alfa. Rafli sudah absen ya? Yang pertemuan yang ini yang kan 3 kali nih, 1 absen selesainya, tugas sudah absen belum nih? Masih Alfa nih Rafli. Bentar Bu. Saya udah absen tadi Bu. 3 ya? Hari ini belum Bu. 3. Hari ini pertemuan terakhir. Oh, absennya 3 kali Bu. Iya. Nanti di absen Bu. lagi ya. Jadi absen tugas selesai. Kemarin kan Ibu lihat sudah pada ngumpulin ini ya, ngaji ya. Oh, iya. Lanjut, Salsa. Salsa sehat, Salsa? Oke, Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bu, sehat. Izin Bu, Alhamdulillah. Iya? mau izin dulu Bu. Izin Izin ke toilet Bu, bentar. Izin ke toilet Bu. Oh iya, boleh, silakan. Bu. Fauzan Fauzi nih. Ya, lanjut. Alia Putri, sehat? Alia Putri? Nggak ada ya, Alia Putri ya? Nah, ini Fauzi tadi izin ke kamar mandi ya, Fauzi ya? Fauzi. Fauzan, Bu. Oh, Fauzi ada. Fauzan. Oh iya. Fauzi ini masih Alfa nih yang terakhir nih, udah absen belum nih? Masih Alfa nih. Udah Bu, 3 Bu. 1, 2, 3. Ya Ibu, nanti Ibu share lagi ya. Fauzan tadi ke kamar mandi ya, nih masih Alfa 3 nih. Nanti Ibu refresh lagi coba, mungkin udah absen belum. Ya Bu, ntar saya kabarin Bu ke si Fauzan Bu. Makasih Fauzi. Iya Bu. Lanjut, Marni. Marni, sehat Marni? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini udah absen yang akhir nih Marni? Udah tadi, Bu. Oke. Lalu Muhammad Dimas, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Kurniawan? Kurniawan, sehat Kurniawan? Ini Kurniawan, alfanya masih 3 nih ya. Biasanya Ibu minta titipnya ke Anissa nih. Anissanya lagi sakit ya. Umi Khairiyah, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ilham Al-Fajri? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Latifah? Latifah ada Latifah? Sehat? Ini masih alfa nih Latifah ya. Ini Fauzi nih kasih tahu nih. Teman-teman yang masih alfa nih nggak ada Anissa nih. Fauzi. Siapa Bu? Si Anissa izin Bu. Dia sakit. Tengokin atuh Fauzi. Iya Bu nih Bu. Niatnya Ya, si Bu, Anissa. udah Anissa ikut masuk sama Zoom. ini Bu. Sama si Nurupia Bu, sakit Bu, tipes. Bu, ini udah masuk Bu. Oh, Bu Anissa udah ada. Bu. Ya, Anissa nggak apa-apa, nggak usah ini istirahat aja. Iya. Bu. Biar lekas sembuh ya. Nur, ada Anissa, ya. Sur. Anissa, Fauzi tengokin Anissa, ntar ditengokin Fauzi langsung sembuh itu Anissa. makasih, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Semalam dadakan banget. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Kak. Makasih Bu. Syafa, apa kalau bahasa Arabnya syafaqillah ya. Syafallah Bu. Kan perempuan Syafaqillah perempuan coy. Syafaqillah ya ukti ya, perempuan. Kalau laki-laki baru syafaqillah. Ya Rama. Rama, sehat Rama? Rama udah nggak kuliah lagi Bu. Ini sayang banget tapi ya. Kenapa itu Rama? Iya. Katanya sih ada kendala di keuangan. Oh, padahal bisa dikomunikasikan ya ke para mahasiswa kalau ada misalnya kesulitan atau dana misalnya lagi COVID gini, komunikasikan saja ke bagian keuangan.
Kan kadang suka ada apa beasiswa di pemerintah tuh, apalagi lagi COVID ya. Berarti Rama sama Saila ya? Nanti Ibu konfirmasi. Sama itu Bu, sama Putri kayaknya deh Bu. Putri sayang sekali ya. Iya Bu. 200. Oke, terima kasih. Lovia, sehat Lovia? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Helen? Helen lagi di jalan Bu. Ya, nanti kasih tahu aja nih masih Alfa nih yang terakhir. Lalu Siti Julianti. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini udah absen yang terakhir Kak? Udah Bu. Ya, nanti dicek lagi ya. Yasinta, sehat Yasinta? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, lanjut. Herlina? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah, lanjut. Nurlivia? Hadir Bu. Sehat ya, Nurlivia sudah absen? Udah Bu. 3 kali? Iya udah. Oke, nanti Bu. Ini masalahnya di Ibu masih alfa ya. Nanti Ibu refresh lagi. Ini Ustadz Amiruddin nih. Ibu sampai hafal nih. Ustadz Amiruddin. Hadir Bu. Sehat Bu. Sehat ya. Itu YouTube-nya bagus banget ya. Ngajinya itu Amiruddin ya. Ibu tuh punya mimpi ya. Punya anak tuh hafiz Quran gitu. Suaranya ngajinya bagus banget Amiruddin ya. Sayangnya Ibu nggak punya anak laki-laki. Anaknya 2 perempuan. Mungkin Bu Amir siap Bu. Anak angkat ya. Itu bangga sekali ya orang tua tuh memiliki seorang anak laki-laki terutama ya. Anak perempuan ya pasti bangga juga, tapi kalau kekurangan perempuan kan dia tidak bisa jadi imam masjid ya. Tapi kalau laki-laki tuh punya anak laki-laki bisa jadi imam masjid, bisa azan, itu orang tuanya pasti bangga sekali. Lanjut Esa Putri. Esa Putri. Sehat Bu. Esa ini absen yang pertemuan ini udah absen semuanya ya ini ya? Sudah Bu. Ya, ini nanti Ibu refresh lagi. Putri ya, tadi Putri berarti 3 orang ya, Sela, Putri. Tadi sama 1 lagi. Lalu Fauzia sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat. Muhammad Adibullah? Itu Bu yang tadi lagi di jalan. Oh ya, lagi di jalan ya. Nanti nih diingatkan masih Alfa. Lalu Julia, sehat Julia? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Desila? Desila? Nggak ada Desila? Desila belum ada ya? Ya Ibu refresh lagi, coba ya. Yang sudah absen. Bu, saya mau kamar mandi dulu ya Bu ya, izin. Oke, silakan Abad. Iya, bareng Maul. Itu foto siapa Abad? Foto adek Bu. Anak Bu. Dikirain anak ya, Abad udah nikah ya dikirain. Waduh, belum Bu, masih jomblo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Helen udah nyampe. Absennya hadir ya Bu? Oh ya, nanti ini Ibu buka lagi ya. Absennya Ibu mungkin lebih fokus yang masih alfa aja ya. Di sini yang masih alfa. Tadi Ibu absen 1-1. Ini kalau yang pertemuan terakhir Helen, kalau alfa ini memang masih alfa ya. Pertemuan terakhir ini adalah ujian akhir semester. Itu mah apa semua anjir. Nah ini Fauzan. Fauzi kasih tahu tuh saudaranya nih belum absen. Absennya Bentar, baru Bu, 1. Bentar Bu. Ini yang 1-2-nya belum absen nih, baru 1 yang absen. Lanjut. Ya, Bu. Ya. Kurniawan ada Kurniawan? Ini Kurniawan belum absen nih, kasih tahu temennya nih Kurniawan. Lalu di sini yang belum absen Latifa.
Latifah di sini ada gak Latifah? Ini Latifah juga belum absen. Rama juga nih masih alfa. Rama kan keluar, Bu. Keluar, Bu. Ya, Rama ya. Sayang sekali tadi 3 ya. Rama, Putri, sama Sela ya. Terima kasih. Lanjut terakhir, Muhammad Adibuloh. Muhammad Adibuloh ada Muhammad Adibuloh? Yang di jalan, Bu, tadi. Bu. Oh iya, lagi di jalan. Nanti kasih tahu ya. Iya, Bu. Ya, udah saya absenin, Bu. Oke. Itu Desila, mic saya bermasalah. Iya, Desila. Tidak apa-apa. Nah, nanti kita tugas-tugas jangan lupa dikumpulkan, terutama yang terakhir kemarin ngaji ya. Ibu ingatkan lagi untuk pertemuan UAS ya terakhir. Ini udah ada rekapannya. Kenapa Ibu umumkan nanti hanya 3 terbaik ya? Hanya untuk memberikan apresiasi saja ya ketika misalnya mahasiswa sudah mengerjakan dengan baik. Nah, Ibu umumkan hanya 3. Jadi yang nilainya mungkin yang 3 itu terbaik, yang lainnya tidak Ibu umumkan di grup. Jadi nanti diumumkannya melalui learning saja, dilihat dari IPK masing-masing. Kenapa Ibu umumkan? Karena nanti UAS itu adalah pilihan ganda sebanyak 50 soal ya. Soalnya itu acak, baik soalnya maupun pilihan gandanya. Waktunya 120 menit. Jadi makanya para mahasiswa mulai sekarang banyak baca di modul Ibu atau di studi literatur yang lain ya. Karena Ibu lihat nilainya bagus-bagus. Maka dari itu Ibu uji dengan cara pilihan ganda. Ini kan sudah esai ya. Sekarang pilihan ganda. Nah, materinya apa saja Ibu sudah ungkapkan ya minggu lalu juga. Tapi kemarin padahal diskusi yang bagus tentang munakahat, tapi Ibu tidak buka sesi diskusi ya karena jam 9 itu Ibu lagi rapat di kampus itu lagi menuju ke universitas ya. Mudah-mudahan kita sekolah tinggi benar-benar tercapai dari sekolah tinggi menjadi universitas. Amin, amin. Nah, di sini Ibu ulangi saja, tapi materinya khusus materi hari ini, tapi ini materi UAS. Jadi nanti mahasiswa pilihan ganda itu yang berkaitan dengan ke-6 materi ini. Nah, jika yang PowerPoint-nya Ibu share di grup WA adalah itu hanya ringkasan. Lengkapnya mahasiswa itu ada di sini, di yang modul Ibu. Nah, biasanya baik Ibu ataupun dosen lain itu mengambil soal UAS itu nggak hanya dari modul saja ya, dari modul atau dari diskusi ketika perkuliahan atau bisa juga dari studi literatur yang lain. Jadi baca-baca ya, selain yang Ibu sampaikan atau yang ada di modul. Nah, materi pertama sudah kita bahas ya secara singkat, yaitu rukun Islam dan peradaban yang lain. Yang kedua itu akhlak pergaulan dan bisnis menurut Islam. Yang ketiga, bank menurut Islam dan akad bisnis dalam Islam. Yang keempat, hukum waris. Nah, yang kemarin terakhir adalah munakahat. Nah, mungkin nanti ada mau diskusi terkait munakahat boleh, tapi Ibu materi hari ini dulu ya Ibu tuntaskan, yaitu terakhir adalah materi fitrah penciptaan manusia menurut Islam. Karena ini ternyata bab munakahat ini bab yang sangat disukai ya. Ketika Ibu mengajar kelas karyawan yang latar belakangnya sudah menikah, sudah memiliki anak, itu ternyata banyak pertanyaan di bab munakahat ya. Ibu yakin kemarin tuh minggu kemarin juga banyak yang nanya ya sebenarnya. Cuman Ibu tidak buka sesi diskusi karena pas itu Ibu ada rapat jam 9 sama pimpinan ya. Nah, di sini adalah materi terakhir yaitu fitrah penciptaan manusia menurut Islam. Jadi
inti materi fitrah penciptaan manusia menurut Islam itu adalah cara memelihara fitrah manusia, yaitu dengan cara yang pertama kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua penyucian jiwa, yang ketiga adalah menggunakan akal yang sehat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini Ibu hanya sekedar mengingatkan saja ya. Penilaian mata kuliah pendidikan agama Islam itu dari kehadiran, makanya Ibu cek. Walaupun hanya 10%, tapi itu sangat penting menurut Ibu ya. Yang kedua adalah tugas. Tugas itu bobot nilainya tinggi, 35%. Namun memang Ibu tidak ada, kali ini tidak ada tugas kelompok ya, hanya tugas individu dan keaktifan di kelas. Lalu UTS 20% sudah ada nilainya juga ya, tapi mungkin tidak tampil di mahasiswa. Lalu UAS ini yang tertinggi, 35%. Jadi para mahasiswa Ibu harapkan mungkin yang mudah-mudahan yang sakit disehatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena UAS ini Ibu harapkan tidak ada UAS susulan. Karena kalau UAS susulan itu tidak bisa izin sama Ibu ya. Jadi misalnya kalau yang sakit itu izinnya ke prodi atau akademik. Kalau UTS bisa izin sama Ibu, tapi kalau UAS itu izinnya sama prodi atau akademik. Nanti ada ketentuan-ketentuan, biasa suka ditanya kenapa UAS susulan, kalau sakit mana surat keterangannya, atau ada aturan-aturan. UAS susulan itu lebih agak susah kalau UAS ya, susulan dibandingkan UTS. Kalau UTS susulan masih bisa ke dosennya, toleransi dosen. Tapi kalau UAS itu biasanya di sini harus komunikasi ke prodi atau akademik gitu ya. Lalu ini materi yang lebih detailnya yang Ibu sudah ringkas dari buku Agama Islam khusus perguruan tinggi. Nah, di sini fitrah penciptaan ini udah berubah ya. Fitrah penciptaan manusia. Jadi di sini Al-Quran ya mendorong manusia untuk merenungkan perihal dirinya, keajaiban penciptaannya, serta keakuratan pembentuknya. Sebab pengenalan manusia terhadap dirinya dapat mengantarkan ke ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi tersirat ya surat At-Tariq ayat 5-7, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Nah, di dalam Al-Quran juga manusia merupakan salah satu subjek yang dibicarakan, terutama yang menyangkut asal-usul dengan konsep penciptaannya. Jadi kedudukan manusia dan tujuan hidupnya ini, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena Al-Quran memang diyakini oleh kaum muslimin sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada dan untuk manusia. Jadi fitrah penciptaan manusia itu kita harus kembali kepada Allah ya. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, itu semua kita akan kembali kepada Allah. Ya kan hari-hari ini sudah banyak kasus Gunung Semeru meletus, lalu tsunami ya, ada tsunami kecil itu di NTB itu sepertinya gitu ya, tanda-tanda kiamat-kiamat kecil itu sudah ada. Bahkan sudah dari zaman dahulu ya, dari tsunami di Aceh itu kan itu besar sekali ya tsunami di Aceh. Maka dari itu kita semakin hari kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, manusia itu berasal dari tanah yang disebabkan oleh dua hal, manusia dan keturunan Adam alaihissalam. Diciptakan dari tanah dan sperma atau ovum yang menjadi cikal bakal manusia bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Nah, ini saripati makanan yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma atau ovum yang disebut oleh Al-Quran dalam istilah
nutfah. Ini sudah hatam nih ya kalau anak-anak pesantren ya, udah paham. Kemudian sperma dan ovum tersebut menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio, alaqah. Proses selanjutnya embrio tersebut berubah menjadi segumpal daging, mudghah. Proses ini merupakan kelanjutan dari mudghah. Dalam hal ini bentuk embrio sudah mengeras dan menguat menjadi tulang belulang. Mungkin ini ada berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu munakahat ya. Jadi yang Ibu sudah ungkapkan minggu kemarin, para mahasiswa itu sudah mengetahui ya, munakahat itu ada hukumnya mubah, sunnah, haram, dan makruh. Maka dari itu, terutama yang kaum putri ya, minggu kemarin juga sudah Ibu berikan, karena kita itu hati-hati dalam pergaulan. Nah, ini proses penciptaan manusia selanjutnya adalah menjadi daging atau lahma, proses meniupkan ruh. Pada fase ini, embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut ke dunia, sifat-sifat manusia menurut fitrahnya. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia pasti dihinggapi oleh sifat-sifat baik. Jadi semua orang itu pasti baik. Dan juga manusia itu pasti punya sifat buruk, termasuk ibu juga pasti punya sifat buruk. Sebab di dalam diri manusia itu sudah ada dalam Al-Quran. Surat Asy-Syams ayat 7-8 itu sudah ada kekuatan untuk hal-hal tersebut, yaitu akal dan nafsunya, dan sudah ada pendorong ke arah hal-hal tersebut, malaikat dan setan. Nah, secara garis besar ini mungkin ini kok kita mau pelajari ini ya, ini memang kita harus kita pelajari ya. Asal usul kita sama asal usul ketika kita belajar, mungkin di sini pernah belajar dulu ketika SMA ya, asal usul manusia. Ada teori evolusi ya. Jadi manusia itu adalah keturunan dari kera. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kita itu adalah bukan dari keturunan kera, bukan. Karena ada tuh teori evolusi itu bahwa manusia itu katanya dari keturunan kera, padahal menurut agama Islam itu adalah kita adalah tadi ya dari segumpal darah jadi nutfah, lalu terciptanya diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, terciptalah manusia. Nah, sifat mahmudah, sifat terpuji di antaranya yaitu adalah taubat. Nah, setiap orang tuh pasti kan melakukan kesalahan, Ibu yakin, termasuk Ibu juga pasti melakukan kesalahan. Karena setiap manusia itu tidak luput dari dosa, dan kita tidak boleh menjudge seseorang itu dia berdosa atau dia jelek, itu tidak boleh ya. Tetapi kita semakin hari harus bertaubat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan mau menjemput kita ya. Jadi bayangkanlah kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini, ada 31 mahasiswa, terima kasih. Bayangkanlah bahwa kalian itu akan meninggal 5 menit lagi. Apa yang para mahasiswa lakukan? Nah, jika mahasiswa diberi kesempatan atau dikasih tahu kisi-kisinya nih, misalnya, sama Allah, kamu akan saya cabut nyawanya 5 menit lagi. Itu pasti hal yang dilakukan oleh semua insan manusia pasti ini, nomor 1, akan taubat. Karena kenapa? Itulah fitrah penciptaan manusia materi hari ini. Karena sebenarnya fitrah penciptaan manusia itu akan kembali kepada Allah. Tapi harus nunggu dulu gitu ya. Jangan sampai menunggu dulu. Kita harus taubat. Ya, lebih baik ada pepatah mengatakan ya, lebih baik sengsara di dunia dan senang di akhirat. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa yang mungkin punya
kesalahan dulunya, termasuk ibu, bertaubatlah sekarang. Karena pelajaran agama Islam itu sebenarnya esensinya adalah mengubah sifat mahasiswa ya, yang mungkin pergaulan sekarang luar biasa, banyak sekali ya, medsos, tontonan-tontonan. Bagaimana esensi mahasiswa itu kembali lagi ke fitrah penciptaan manusia, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ibu ulangi lagi ya, boleh bergaul, boleh beraktivitas, boleh menjadi lebih baik, tapi ingat yang kita lakukan baik terang-terangan atau sembunyi ada Allah yang Maha melihat. Yang kedua adalah khauf, artinya reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang membahayakan atau menghancurkan atau menyakitkan. Yang ketiga adalah zuhud, artinya bersih atau suci hati dari kehendak lebih dari keperluannya, serta tidak bergantung kepada makhluk lain. Hatinya senantiasa mengingat bahwa harta yang dimilikinya adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya orang di sini tuh udah orang tuanya kaya, mobilnya bagus, motornya bagus, jadi takabur. Itu lawan katanya tawadu ya. Kita harus memiliki sifat zuhud, bersih hati kita. Jangan punya pikiran negatif, jangan suka gibah, jangan suka ngomongin orang tuanya, ngomongin teman. Dijadikan kita sifatnya zuhud, bersih dan suci hati. Dan kita jika memiliki harta sekecil apapun itu, sedekahkan kepada anak yatim, kepada masjid, agar harta kita bisa bermanfaat. Karena merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu sabar. Nah, ini nih Anissa yang sedang diuji ya. Teman kita, ketua kelas kita sedang diuji sama Allah berupa sakit. Jadi sakit itu sebenarnya para mahasiswa ketika misalnya mahasiswa sabar, ini Anissa, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah. Jadi mahasiswa ketika dilanda kesakitan harus sabar, jangan ngeluh, nanti pahalanya hilang, gitu ya. Ketika mahasiswa sabar, insya Allah Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa kita, gitu ya. Sekarang ibu seneng deh mahasiswa IPJ ya, sopan-sopan kalau ketemu ibu tuh. Dan ibu tuh mohon maaf ada tuh mahasiswa tuh yang nyapa ibu gitu ya. Jadi ibu tuh di kampus itu kan bukan dosen aja gitu ya. Mungkin di sini pernah lihat ibu di Inspire atau aktivitas lain gitu ya, jadi MC gitu. Ketika ketemu ibu nggak kenal, mohon maaf gitu, bukan ternyata Bu Nanda aslinya sombong, bukan seperti itu. Tapi karena pakai masker dan kuliah online jadi nggak kenal gitu, nggak mengenali, bukan nggak kenal. Syukur, yang kelima adalah syukur, artinya menyadari bahwa semua nikmat yang diperoleh baik yang lahir maupun batin semua dari Allah dan merasa gembira. Ini ada dalam surat Ibrahim. Jadi mahasiswa di Indonesia itu kan banyak aliran agama Islam ya. Kita tidak usah bahas aliran Kristen, Hindu, Buddha. Di Islam aja aliran banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Tarbiyah. Itu baru golongan-golongan. Kenapa, Bat? LDII. Nah, ada LDII, ada HTI, walaupun udah dibubarin ya, ada pokoknya banyak ormas-ormas. Itu masih kayak ormas atau golongan. Belum kita mengkerucut padahal. Belum ke mazhab-mazhab. Mazhab itu juga banyak kan? Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, seperti itu. Tapi semua itu sebenarnya kita harus, intinya adalah toleransi ya. Tidak menjadikan perbedaan itu sebuah perpecahan. Dan intinya adalah syukur. Bersyukur itu intinya adalah kita merasa gembira. Misalnya teman saya kok
enak ya hidupnya, orang tuanya kaya, saya katakanlah susah, mencari internet aja harus numpang dulu gitu ya. Jangan mengeluh, kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Kita harus merasa bergembira atas nikmat yang hari ini kita rasakan. Mungkin tidak berupa finansial. Sehat itu termasuk nikmat. Ya, Anissa mungkin lagi sakit. Nikmatnya sedikit berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita bisa menghirup udara, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita makanya harus bersyukur. Sifat mahmudah yang lain adalah ikhlas. Jadi mahasiswa untuk menjadi, Ibu kaitkan dengan visi misi IPWIJA ya, untuk menjadi entrepreneur dan menjadi pemimpin, kan kita kan headline-nya apa sih hashtag-nya ya, katakanlah anak zaman sekarang tuh. Kalau STIE, kita kan masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, itu hashtag-nya itu menjadi pemimpin dan wirausaha. Nah, sekarang sekolah tinggi ini mau ke universitas nih, Ibu nih. Ada prodi banyak nanti, bukan manajemen saja, ada prodi sistem informatika, sistem informatika, ada rekayasa perangkat lunak, ada macam-macam nanti, ada kebidanan, nanti banyak fakultas-fakultas di IPWIJA akan berubah menjadi universitas. Nah, di sini mahasiswa itu kita untuk melakukan kuliah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nanti ya kuota saya habis gitu ya, online gitu. Kita harus ikhlas. Jadi ikhlas mengerjakan amal dengan penuh ketaatan serta semua perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi mahasiswa kalau kuliah itu niatnya jangan niat mau dapat nilai bagus, mau ketemu teman, jangan itu dulu. Itu nanti niat kedua. Ketemu teman, ketemu dapat nilai bagus, itu nanti niat kedua atau niat ketiga. Yang pertama adalah ridho Allah. Itu. Karena kalau sudah ridho Allah, itu ikhlas. Mau dikasih tugas apapun oleh dosen, nanti UAS dikasih soal apapun oleh dosen, nanti jadi ikhlas. Berpegangnya kalau mau kuliah itu, surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, pertama harus beriman dulu, dan berilmu pengetahuan. Jadi mahasiswa nih, nanti setelah udah S1 harus sabar, harus ikhlas kuliah selama 4 tahun, nanti insya Allah, Allah akan mengangkat derajat seluruh mahasiswa. Mungkin dengan finansial, bisa kerja diterima dengan gaji yang sesuai dengan UMR. Mungkin mahasiswa nih kalau misalnya belum punya ijazah S1 itu kan agak sulit mencari pekerjaan sekarang. Tapi ada juga orang yang beruntung ya, sebagian orang. Tapi kan hanya berapa persen orang yang bisa memenuhi seperti itu dan harus memiliki kerja keras ya tentunya. Dan yang ketujuh adalah setelah misalnya mahasiswa sudah ikhlas, tawakal. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 23. Ini sudah paham semua, Ibu yakin ya mahasiswa ini, Ibu hanya mengulang saja. Mengingat, yaitu mahabbah, yaitu artinya perasaan cinta dalam hatinya senantiasa cenderung untuk berhikmat dan beribadah kepada Allah, serta bersungguh-sungguh menjaga diri dan menjauhkan dari maksiat. Sekarang itu dunia itu Ibu lihat banyak sekali ya maksiatnya. Maksiat itu bukan jangan digeneralisir tinggi ya. Maksiat itu kan bisa maksiat mata, maksiat perilaku. Ibu lihat sekarang luar biasa gitu. Nah, mahabbah ini mahasiswa, kita melakukan sesuatunya gini. Misalnya ketika mahasiswa sedang jatuh cinta, Ibu contoh. Misalnya nih, Fauzi lagi jatuh cinta sama seorang perempuan. Perempuan itu betul, Bu. Akbar, Bu. Saya dukung Ibu. Betul ya? Allah. Semoga apa yang Ibu katakan benar, alhamdulillah. Amin. Bismillah. Iya, Bu, seseorang, Bu, bukan Fauzi tapi seseorang. Amin. Oh, Abad ya, Ibu kasih contoh Abad aja. Abad mah pengen nikah, Bu. Dan Maul, Bu, Maul. Abad, Bu, sama Umi.
Amir dah, Amir. Iya. Amir terang bulat. Amir ya. Kayaknya yang cocok untuk nikah itu pertama Amir ya. Iya, benar banget, Bu. Bu, kebuli, Bu. Benar, Bu. Amir tuh udah mampan, Bu. Iya, Amir itu ngajinya bagus banget ya. Ibu pengen banget itu punya anak. Tapi Bu, Abad lebih bagus, Bu, daripada Amir, Bu. Oh iya. Ya, nanti Ibu cek ya setelah Ibu ngasih materi ya. Biar. Waduh. Jadi ini Bu lanjutkan. Jadi mahabbah ini maksudnya gini. Abad misalnya nih, lagi jatuh cinta sama perempuan. Pasti kan kangen, pengen WA, gimana kabarnya say? Ya, bahasanya tuh zaman sekarang. Beb, bagaimana kabarnya Beb? Gitu. Udah makan belum? WA diliatin. Pokoknya mahasiswa tuh tidur sebelah ada WA. Bangun sebelah ada HP. Mau ke kamar mandi, lihat dulu HP. Setelah keluar dari kamar mandi, HP mana? Ada HP mana? Keluar, selalu HP itu digandeng-gandeng oleh mahasiswa. Betul nggak, Abad? Mana Abad? Betul ya? Iya, Bu. Hadir, Bu. Abad HP-nya selalu dibawa kemana-mana kan sama Abad? Iya, Bu. Apalagi, aduh, tapi nggak ada yang ngechat, Bu. Nah, cariin Bu nanti sama Ibu. iya. Seharusnya mahasiswa HP aja kita bawa kemana-mana. Masa Al-Quran tidak kita bawa? Nanti Ibu, makanya mohon maaf ya, bukannya, kok Bu ada tes baca Al-Quran ya, Bu, kita kan bukan agama Islam, gitu. Bukan, maksudnya bukan fakultas agama Islam. Membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang umum menurut Ibu ya. Mau fakultasnya bahasa Inggris, mau fakultasnya ekonomi, atau fakultasnya bahasa Jerman sekalipun, yang namanya mata kuliah agama Islam, itu orang manusia itu dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran. Bukan mahir ya, tapi bisa membaca Al-Quran minimal. Untuk apa? Mahasiswa dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya agar menimbulkan mahabbah. Al-Quran itu adalah surah cinta dari Allah. Semua ada di dalam Al-Quran. Termasuk, mohon maaf, COVID ini sudah ada di dalam Al-Quran. Kan ada tuh di dalam surat Al-Quran yang artinya tuh nanti ada suatu wabah penyakit. Semuanya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dari itu mahasiswa kembali kepada Al-Quran. Kemarin Ibu yang belum ngaji, silakan, masih ada waktu di-upload ya sebelum UAS, jangan sampai tidak ada nilainya. Itu Ibu akan nilai juga ya sebagai penilaian. Jadi sekarang yang belum baca Al-Quran, sempatkan. Misalnya nih, kayak ibu-ibu kemarin pulang jam 10 karena ada rapat universitas. Tapi sempatkan baca Al-Quran. Boleh murotal, misalnya apa hafalan, murojaah ya, kok murojaah hafalan. Tapi beda menurut ibu, murojaah sama membaca. Karena kalau membaca mata kita, visual kita melihat terjemahannya, tapi kalau hafalan hanya audio saja, ingatan. Dilihat, itu surah cinta yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai, karena nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar, itu tidak ada lagi Al-Quran. Nanti mungkin di sini pernah dengar kisah ya, kisah hura-hara hari kiamat. Ibu pernah tuh bukunya tebel banget Ibu baca. Yaitu hura-hara kiamat itu nanti kiamat besar. Mungkin sekarang masih tanda-tanda kiamat kecil ya. Kiamat besar itu tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi ini, bertebaran di mana-mana. Jadi bertebaran tuh dihilangkan. Memang ada angin kayak kemarin tuh Semeru ya, Gunung Semeru. Kan itu semuanya jadi penuh lava ya, lumpur-lumpur. Itu udah tanda-tanda kiamat kecil itu ya. Sudah lama sekali sih sebenarnya ya, kayak dari tsunami Aceh itu kan udah lama banget. Itu udah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kiamat besar itu nanti ada hura-hara ya, di mana
ada Dajjal. Itu naudzubillah min dzalik ya, itu katanya seburuk-buruk orang yang bisa menyaksikan orang ke hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Jadi kan nanti kita ini sudah wabah, sudah ada tanda-tanda kayak tsunami, bencana-bencana alam itu sudah ada. Lalu nanti katanya ada kayak binatang-binatang ya, binatang-binatang aneh, kan itu kita belum ada nih. Padahal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti akan ada binatang-binatang aneh. Kalau wabah kan sudah ada ya. Sekarang ini kita lagi wabah, padahal sudah ada dijelaskan Al-Quran. Itu Ibu pernah baca tuh di buku Hura-Hara Hari Kiamat. Nanti ada masanya, kita sudah dikasih tahu kisi-kisinya oleh Allah. Ada nanti binatang aneh, seperti kalajengking dan lain, tapi bukan kalajengking, itu binatang aneh. Nah, selanjutnya nanti ada Dajjal ya. Dajjal itu seperti kayak nabi ya. Dia punya mujizat, misalnya menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, sehingga orang tuh menjadi, wah hebat ya. Seperti itu. Jadi, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ketemu Dajjal. Katanya Dajjal itu matanya ada 3. Orang yang mukmin, hanya orang yang mukmin yang bisa melihat di matanya adalah ada tulisan kafir. Jadi kafir itu adalah ada tulisan Arab di matanya itu, di bola matanya, yang artinya adalah kafir. Hanya Nabi Isa. Jadi dalam Al-Quran itu katanya di buku itu Ibu baca, Nabi Isa itu belum meninggal. Nabi Isa itu sedang tersembunyi ya di Mekah. Jadi hanya orang yang tidak bisa kena Dajjal itu adalah orang yang bisa di Mekah atau Madinah. Jadi Dajjal itu paling takut kalau masuk ke Mekah atau Madinah. Makanya para mahasiswa yang kalau misalnya nanti kerja, ada rezeki, jangan beli mobil dulu ya. Tapi nabung dulu, nabung haji, nabung umroh. Biar bisa ke sana dulu. Bisa lihat Ka'bah, bisa lihat bisa umroh, bisa haji. Baru nanti beli motor, beli mobil kalau misalnya rumahnya dekat. Kalau rumahnya kebutuhan beli motor atau mobil ya dipersilahkan. Seperti itu. Jadi mahasiswa mumpung masih ada waktu, sekarang belum kiamat ya. Kita timbulkan rasa ini yang ke-8, mahabbah. Kita boleh manja ya, boleh curhat, boleh nangis, boleh gibah ya. Gibah ngomongin teman-temannya, tapi jangan ke orang, ke Allah. Nih, mahabbah. Silakan curhat sama Allah. Ya Allah, kenapa sih saya miskin terus? Saya pengen jadi orang kaya. Minta sama Allah nih, mahabbah. Ya Allah, kenapa sih saya jelek? Saya mau cakep. Minta sama Allah, nanti Allah yang ngubah fisik para mahasiswa. Dengan caranya Allah. Intinya adalah yakin. Mungkin tidak dijawab sekarang, nanti. Mau punya nikah, mau punya istri yang cantik, minta sama Allah. Tapi ingat ya, Ibu sudah ingatkan ya, kalau mencari suami atau istri itu yang pertama jangan lihat, kalau yang perempuan jangan lihat laki-laki yang kayanya dulu. Yang laki-laki jangan lihat perempuan cantik dulu, karena itu cantik itu gampang ya. Kalau punya uang. Laki-laki, perempuan kalau laki-laki punya uang itu juga gampang dengan kerja keras. Yang pertama adalah cari laki-laki dan perempuan itu yang takut sama Allah. Karena kalau orang yang takut sama Allah itu, dia akan setia menemani kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu ya. Tidak menjamin juga orang yang kelihatan soleh gitu ya. Selama masa hidupnya di dunia soleh. Tapi ternyata ketika dia sembunyi-sembunyi, dia tidak takut melakukan hal apapun. Dia hanya takut kalau kelihatan manusia. Itu jangan sampai ya kita punya sifat kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Ada juga orang, tipikal orang yang biasa-biasa saja dandanannya. Nggak kayak ustadz, nggak kayak kiai, nggak kayak ustazah. Tapi amalannya luar biasa. Karena ada ya sosok cerita tuh sahabat Nabi ya, bertanya, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepadaku kenapa sahabat ini bisa menjadi pahalanya luar biasa seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda,
bagaimana Allah tidak memuliakannya. Dia sedekah sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi. Tidak ada satupun orang yang tahu. Memang sebenarnya pahala yang luar biasa itu lebih bagus pahala yang, tapi kita boleh juga sih terang-terangan boleh, karena dakwah ya. Tapi itu Ibu pernah baca itu memang pahalanya lebih besar ketika kita melakukan kebaikan sampai tidak orang yang lain tahu. Jadi misalnya Fauzi mau ngasih makan kucing, jangan sampai ada orang yang tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya pun terang-terangan juga ya boleh. Tapi itu amalan yang paling bagus katanya yang sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang yang tahu. Karena kalau sudah terang-terangan biasanya hati ini kan suka ya namanya juga manusia ya, itu fitrah. Sesuai dengan materi fitrah penciptaan manusia, ada sifat ada buruknya, ada baiknya, itu adalah inti dari materi hari ini, yaitu fitrah penciptaan manusia. Oke, lanjut. Yang ke-9 adalah tawadu. Nah, tawadu ini nih yang Ibu paling suka ya, tawadu. Artinya yaitu ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Tidak memandang dirinya berada di atas semua orang atau menganggap semua orang membutuhkan dirinya. Ini apa lawan katanya sombong, angkuh. Penting-penting dia lulusan pesantren, penting-penting dia lulusan apa bapaknya kiai, ustadz, ustazah, jadi sombong, menganggap orang lain itu tidak berilmu. Saya yang berilmu, itu salah ya. Ini kan Al-Qur'an yang menjelaskan. Surat Al-Isra ayat 37. Tawadu, tentang sifat tawadu. Yang ke-10 adalah qanaah. Qanaah adalah artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi qanaah, kita harus punya sifat qanaah ya. Merasa cukup saja yang kita miliki. Ada handphone, jangan melihat temennya yang lebih bagus handphonenya. Mah, beliin mah, Umi, beliin. Abi, temen aku masa pada baju-bajunya bagus nih, kuliah offline misalnya. Handphonenya bagus-bagus, saya masa jelek gitu. Jangan, kita udah dewasa ya mahasiswa. Kalau udah umuran 18, 17, 19 itu kita sudah dewasa. Kita harusnya tidak boleh bergantung kepada orang tua lagi ya. Kita harus belajar merasa cukup apa yang kita miliki. Dan yang ke-11 adalah taat, artinya senantiasa tunduk dan patuh baik terhadap Allah, Rasul maupun ulil umri atau pemimpin. Ada di surat An-Nisa ayat 59. Jadi maksudnya nanti mahasiswa ketika misalnya jadi kerja di suatu perusahaan, itu memang mahasiswa harus taat. Contohnya nih, mahasiswa sekarang Ibu dosen. Karena mahasiswa taat sama Ibu. Mengerjakan tugas, datang ke Zoom. Itu luar biasa kelas ini tuh taat-taat semuanya. Nanti diaplikasikan dalam dunia kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, yang ke-12 adalah kerja keras. Kerja keras. Jadi mahasiswa itu memang kita diajarkan oleh Allah harus sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi. Kemudian disertai dengan berserah diri, tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia atau akhirat. Surat At-Taubah ayat 105. Jadi mahasiswa memang harus kerja keras untuk selesai S1 tepat waktu 4 tahun. Jadi memang kita kan hidup harus hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi nggak boleh juga kita ibadah terus, tidak boleh juga. Atau dunia terus, harus seimbang antara dunia dan akhirat, dan intinya harus kerja keras. Kalau mau nilainya bagus ya belajar apapun mata kuliahnya. Kalau mau mendapatkan uang, dapatkan uang dengan cara yang halal. Karena sudah diajarin ya sama Ibu ya, bahaya riba. Jangan sampai kita makan dari
uang-uang yang subhat atau yang abu-abu lah gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi, karena banyak kan Ibu sudah cerita juga di kelas ini tuh 2 minggu yang lalu ya. Banyak orang punya anak kok susah banget diaturnya. Itu dilihat dulu pola makannya, bukan karena pola didikan juga, bukan lingkungan juga. Misalnya saya sudah didik anak baik, lingkungannya bagus, tapi kok anak saya nggak nurut ya, katakanlah maaf bandel gitu. Itu dilihat orang tuanya ngasih makannya bener nggak. Kita nih hati-hati nih, kaum mahasiswa juga semuanya. Kalau mau ngambil makanan, misalnya kita kan suka ngumpul di BEM atau teman-teman kumpul, kita kan sudah belajar agama Islam, kita harus punya adab. Ketika mau ngambil makanan, bilang dulu, saya minta ya, itu kayaknya aneh ya, sekarang budaya ini tuh sudah agak luntur ya. Tapi itu padahal sudah diajarkan oleh Allah, agama Islam. Misalnya minta makanan, minta dong gitu. Nah, mintanya jangan berlebihan. Jangan sampai zolim kepada temannya. Temannya memang nggak ngomong. Itu bisa jadi daging di dalam diri kita, makanya timbul sifat-sifat jelek dalam diri kita. Jadi ada pernah tuh kalau kelas kalian bertanya, Bu kenapa ya Bu ya, saya tuh kenapa bawaannya males banget sholat. Mungkin banyak setannya kali ya di diri saya, harus diruqyah kali ya Bu ya, katanya gitu. Ada pertanyaan tuh, diskusi. Ada tanda ciri-ciri orang yang malas sholat, bukan malas ya, sebenarnya Ibu yakin di sini nggak ada yang malas sholat, menunda-nunda. Itu Jangan ngomong apa? Kan dia nggak mau apa-apa. Bocornya abad. Senyumanmu membuatku. Iya. Abad lagi. Lagi sempal. Oke. Nah, ada ciri-ciri orang kenapa menunda-nunda sholat. Yang pertama, karena tidak biasa. Mungkin orang itu biasanya kalau orang yang tepat waktu itu karena biasa pertama. Jadi bukan karena banyak dosa, bukan karena apa. Yang pertama adalah karena nggak biasa aja. Orang bisa karena biasa. Kalau biasa sholat di masjid, kalau biasa dengar azan langsung sholat, itu dia agak rasa ada yang ketinggalan kalau nggak sholat. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin dilihat lagi ini teman-teman. Makanya kan kita harus juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, soleha untuk mengingatkan kita ke arah yang lebih baik. Mungkin lingkungan juga. Tapi yang pertama adalah kebiasaan saja sih menurut Ibu sih intinya. Jadi apapun lingkungan kita, apapun kesibukan kita, tapi kalau kita terbiasa memang mengutamakan Allah dibandingkan segalanya, itu tidak ada alasan untuk menunda atau meninggalkan sholat. Apalagi meninggalkan, jangan sampai ya. Kecuali alasan yang syar'i itu diperbolehkan. Nah, setelah para mahasiswa mengenal sifat mahmudah itu adalah sifat terpuji, ada juga sifat tercela atau lawannya adalah mazmumah. Sini ya, mazmumah. Ini sudah pada bisa ya, mazmumah itu sifat tercela. Itu ada diantaranya adalah gadab, artinya pemarah. Walaupun terhadap suatu perkara yang kecil, ternyata itu sifat tercela. Ya, ini namanya kalau dalam bahasa Arab adalah gadab. Arti dalam surat Al-Anbiya ayat 87 adalah sifat pemarah walaupun terhadap suatu perkara yang kecil. Itu adalah sifat mazmumah atau sifat tercela. Nah, gimana? Ini kan fitrah ya, sesuai dengan materi ini adalah fitrah penciptaan manusia. Bukan kita kan fitrah, Bu, kita pasti punya sifat marah. Betul. Tapi kembali lagi dalam hadis ini sudah pada hafal semuanya ya. La taqadab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Makanya Ibu juga kalau di sini kan
nggak akan marah Ibu. Yang nggak ngerjain tugas ya konsekuensinya nilai saja, tidak usah Ibu marah. Misalnya anak Ibu nggak sholat, tapi Ibu sih kalau masalah sholat itu masalah yang urgent ya, bukan marah kali ya, tegas kali ya. Nah, pemarah ini maksudnya sedikit apapun permasalahan itu jadi marah. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya menghindarkan rasa marah? Kata ada mengatakan tuh ya sahabat Nabi itu pindah posisi. Jadi ketika misalnya kita marah berdiri, ada sesuatu yang membuat kita marah, duduk atau wudhu atau tinggalkan. Jadi kalau misalnya sesuatu itu menurut mahasiswa menimbulkan rasa marah mahasiswa, jangan diladenin. Tapi ditinggalkan saja. Kalau misalnya mahasiswa tidak bisa menahan itu. Misalnya ini lagi marah, duduk dulu. Masih marah lagi, wudhu, masih marah lagi. Tinggalkan saja. Agar kita terhindar dari sifat pemarah. Apalagi kalau sudah menikah ya, nggak boleh nih sifat gadap. Karena banyak perceraian itu kebanyakan itu adalah KDRT ya, yang dari laki-laki. Misalnya mungkin punya istri pemalas, tidur melulu misalnya, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Suaminya marah, pulang kerja, nggak dikasih makan, rumah berantakan, langsung dipukul. Aduh, jangan sampai ya punya sifat seperti itu. Nah, yang kedua adalah hasad, artinya dengki. Nah, ini yang kebanyakan orang punya nih. Dengki akan nikmat yang ada pada orang lain serta senang jika orang lain itu susah nih. Mungkin ini kita tidak sadari nih. Jauhkan sifat hasad. Dalam surat Al-Isra ya ayat 62. Jadi kita nggak boleh punya sifat hasad ya. Nggak suka punya orang teman kita nilainya bagus, nggak suka. Tapi kita suka kalau nilai teman kita jelek. Itu nggak boleh, itu namanya sifat hasad. Jadi kita tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah sifat tercela adalah dendam. Nah, ini nih yang kebanyakan anak SMA yang Ibu lihat tuh. Tawuran itu kan karena dendam. Jadi dendam itu keinginan keras untuk membalas kejahatan seseorang. Dalam surat Al-A'raf ayat 43. Nggak boleh. Punya teman misalnya udah jahat sama kita nih. Kita punya sifat dendam. Dia juga jahat sama saya. Biarin aja. Itu dendam ya namanya. Dibuang sifat seperti itu ya. Walaupun balik lagi ke materi kita, fitrah penciptaan manusia, itu tidak dipungkiri ya kita punya sifat dendam. Tapi dikurangi sifat-sifat itu agar kita menjadi makhluk yang pribadi yang lebih baik. Ya, nggak boleh kalau kita, apalagi saudara, punya kakak, punya adik, dia mah jahat sama saya gitu ya. Nggak boleh. Nah, sifat dendam ini ada juga yang ke orang tua. Banyak ini kisah dendam juga selain anak SMA ya, anak SMA yang biasa tuh tawuran-tawuran itu biasa dari dendam. Ada juga yang lebih tinggi itu orang tua. Ada anak yang sampai durhaka kepada orang tua dengan alasan, maaf, orang tua saya tidak pernah ngurusin saya. Orang tua saya mohon maaf kafir. Jadi dia itu pindah ke agama yang lain, bukan Islam. Itu tidak boleh punya sifat seperti itu. Ada sampai Ibu lupa ya. Fir'aun, di zaman Fir'aun itu ada seorang nabi itu, mohon maaf, dia adalah seorang anak itu Islam, memiliki orang tua, ibu bapak Kristen. Beda agama saja itu kita harus berbakti sama orang tua, nggak boleh punya sifat dendam. Misalnya sekarang udah gede nih, mahasiswa sudah bisa nyari uang sendiri, sudah bisa kuliah sendiri. Dendam, mama kan dulu waktu kecil aku suka dimarah-marahin, salah dicubit, suka dikurung kamar mandi, saya kurung balik, mama udah tua. Nggak boleh punya sifat seperti itu, apalagi sama orang tua. Ini banyak nih kejadian, Ibu lihat tuh kasus-kasus fenomena-fenomena yang terjadi, dendam, apalagi dendamnya sama orang tua, sampai orang tua tuh kisah ada tuh Ibu lihat udah lama ya kejadiannya, sampai hukum waris ya, tentang warisan.
itu orang tuanya sampai dihukum gitu. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi nggak boleh punya sifat dendam, terutama ke orang tua. Sejelek-jelek apapun, kalau udah baik mah biasa bersyukur kalau punya orang tua udah baik. Tapi kalau punya orang tua yang jelek itu biasa ada sifat dendam. Seburuk-buruk apapun sifat orang tua mahasiswa, baik ibu atau bapak kalian, itu adalah bapak ibu mahasiswa. Bersyukur. Ya. Jangan pernah, aku kenapa ya dilahirkan dari orang tua yang seperti ini. Jadi punya sifat dendam yang jahat, jadi punya sifatnya. Keinginan keras, udahlah orang tua saya. Nggak boleh punya sifat seperti itu ke orang tua. Namanya juga orang tua kayak ibu nih, ibu kan sekarang sudah menjadi orang tua. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin yang tidak disadari. Sampai anaknya terluka, misalnya kata-katanya kurang enak atau menyakitkan anaknya. Mungkin orang tuanya capek, lagi nggak punya uang, atau lagi mungkin sakit, nggak ngomong ke anaknya. Jadinya marah orang tuanya. Itu nggak boleh punya sifat dendam ya. Mulai saat ini sayangi orang tua mahasiswa, bapak, ibu mahasiswa. Mau galak, mau cerewet, orang tuanya disyukuri, bersyukur. Makanya mahasiswa kalau mau punya tadi ya sifat kebaikan mazmumah, Ibu kaitkan dengan sifat dendam ini. Kalau kita mau bersyukur, kita lihat orang yang paling bawah. Misalnya kita punya orang tua yang suka ngomel mulu tiap hari. Lihat teman kita yang nggak punya orang tua. Sedih dia nggak punya orang tua. Tapi kalau kita mau maju, jangan lihat ke bawah. Lihat ke atas, teman saya bisa beli motor ya, bisa beli mobil. Teman saya bisa ngaji ya kayak Amiruddin. Saya harus ngaji kayak Amiruddin. Seperti itu. Boleh kayak gitu. Nggak mau kalah dengan kebaikan boleh. Tapi kalau nggak mau kalah dari segi kejahatan jangan. Sifat-sifat mazmumah itu nggak boleh. Dendam. Nah yang keempat adalah munafik. Munafik itu artinya orang yang menyembunyikan kekafirannya. Atau bisa juga misalnya ngomong A padahalnya B gitu ya. Depan baik, kalau bahasa zaman milenial ya, anak zaman sekarang tuh, kamu mah munafik. Depannya aja baik, belakangnya nyakitin, misalnya kayak gitu. Itu namanya munafik, menyembunyikan kekafiran. Ini bahasa dalam surat Al-Munafikun ayat 1. Nggak boleh punya sifat munafik. Maka dari itu mahasiswa jauhkanlah ya teman-teman itu yang munafik. Di depannya kita baik, di belakang kita ngomongin misalnya kayak gitu ya. Itu namanya adalah ciri munafik. Jauhkan kita sifat-sifat seperti munafik ya. Tidak boleh ada dalam sifat kita. Nah, yang kelima adalah ini yang sering orang tidak sadari sehingga menyebabkan pahalanya luntur. Nih. Jadi ada di dalam kisah Rasulullah SAW, orang soleh dan soleha berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika di Yaumul Mizan, itu ada cerita seorang itu soleh, soleha, rajin tahajud, rajin sholat duha, sedekahnya rajin. Di dalam Yaumul Mizan itu berkata, ya Rasulullah, kan nanti kan kita katanya ya, ini Ibu juga nggak tahu ya, Ibu baca di Al-Quran dan Ibu baca di buku-buku, Ibu dulu seneng banget baca buku ya, para mahasiswa lihat buku-buku ya, buku-buku yang hura-hara kiamat itu seneng deh kalau baca-baca buku itu. Karena kan banyak digital ya, bisa diakses di digital. Itu ada yang berkata seperti ini di dalam buku Ibu tuh. Ya Allah, ya Rasulullah SAW, aku kan soleh, ya Allah. Kenapa kok saya dimasukkan ke dalam neraka? Kan nanti di akhirat itu kan akan ditanya sama Allah ya. Man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu, gitu kan? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kan gitu. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Kayak gitu. Nah,
kebanyakan itu ini bukan laki-laki ya, biasanya perempuan. Makanya dalam Al-Quran itu neraka itu kebanyakan kaum Hawa dibandingkan kaum Adam. Kebanyakan itu karena dua. Yang pertama adalah karena lisan, karena memang mohon maaf, nanti ini Ibu kaitkan dengan munakahat ya. Ketika misalnya mahasiswa sudah berumah tangga nantinya ya, nggak sekarang. Misalnya laki-laki nih, Fauzan. Fauzan nikah sama seorang perempuan yang Fauzan dambakan. Itu cerewet banget ya. Baru bangun tidur aja cerewet. Tidur ngomong. Misalnya. Karena fitrah penciptaan manusia seorang perempuan itu memang banyak bicara. Makanya kan maaf ya. Banyak analogi atau orang zaman sekarang maaf. Kalau laki-laki banyak bicara itu dikira katanya kayak cewek aja sih gitu ya. Anak-anak zaman milenial bilang gitu. Karena memang fitrahnya seorang perempuan itu Allah sudah ciptakan. Ini kan kita belajarnya fitrah penciptaan manusia ya hari ini. Itu banyak bicara. Itu udah fitrah. Fitrah penciptaan manusia seorang perempuan adalah banyak bicara. Fitrah penciptaan seorang laki-laki itu adalah memang sedikit bicara, dia lebih banyak menggunakan logika kalau laki-laki. Makanya jangan heran para mahasiswi ya, nanti kalau misalnya sudah menikah, udah dandan cantik gitu ya, terus suaminya cuma berkata seperti ini, kamu cantik, cuma kata-kata gitu dong, kamu cantik, 2 kata. Memang laki-laki itu seperti itu. Kalau belajar nanti psikologi ya, Ibu pernah belajar psikologi itu, seorang laki-laki itu memang fitrah penciptaan manusianya itu sedikit bicara. Dia lebih menggunakan logikanya. Nah, beda sama perempuan. Kalau perempuan itu lebih ke arah hati. Hatinya, makanya maaf, perempuan itu lebih banyak baperan kalau bahasa milenial sekarang. Sedikit ditegur, baper. Sedikit ditegur orang tuanya, nangis. Itu perempuan. Beda laki-laki. Laki-laki itu menggunakan logikanya yang diutamakan dibandingkan hatinya. Makanya kalau laki-laki itu lebih ke arah visual. Dia pertama nggak suka dulu nih sama ceweknya nih biasanya, sama perempuan, sama ahwatnya. Dia pertama itu kalau laki-laki itu harus pandangan mata dulu. Ya kan? Makanya kan laki-laki itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala menundukkan pandangan. Karena fitrahnya laki-laki itu adalah melihat seorang perempuan itu pertama adalah pandangan. Kalau perempuan itu beda. Ini bukan tahu kisi-kisinya nih, laki-laki perempuan ya. Kebanyakan ya, mohon maaf, ini hanya kebanyakan tapi nggak semuanya. Kalau perempuan itu lebih ke arah hati, dia nyaman. Makanya kan banyak ya perempuan-perempuan ahwat-ahwat cantik tapi laki-lakinya nggak terlalu ganteng misalnya. Karena dia lucu, nyaman, dia senang. Kalau perempuan itu lebih ke arah nyaman. Tapi beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu pandangan pertama biasanya. Dari lihat dulu, baru. Bener gak, Fauzi? Bener, Bu. Bener ya? Bener banget, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini, maka dari itu perempuan kebanyakan terjatuh di ghibah. Di ghibah itu artinya perilaku menggunjing orang lain dan mencemarkan kehormatannya. Ghibah itu adalah sesuatu yang benar. Misalnya, Fauzi tadi nggak mandi. Itu kan sesuatu aib ya misalnya. Fauzi tadi ini nggak mandi, nggak gosok gigi atau apa. Atau misalnya melakukan hal-hal yang kejelekan. Dikasih tahu sampai kehormatan Fauzi itu dijelek-jelekan. Sampai satu kelas tahu. Itu namanya ghibah. Itu Al-Hujurat 12. Ghibah itu udah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nggak boleh punya sifat ghibah. Yang kedua adalah namimah. Artinya menyampaikan berita di antara dua orang dengan maksud merusak hubungan keduanya serta untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian atau adu domba. Ada surat Al-Qalam ayat 10-11.
Nah, ini mahasiswa juga nggak boleh punya sifat namimah, ghibah, itu nggak boleh. Misalnya, tapi kan aku tahu Bu, dia diomongin sama ini. Nggak apa-apa, biarin saja, bilang aja sama Allah. Nggak boleh ngadu domba. Lebih baik diam, kan diam itu emas katanya kata Allah ya. Diam saja nggak apa-apa. Nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah, menggunjing. Lebih baik mencari ilmu, sibukkan. Nah, perempuan itu kan fitrahnya memang banyak bicara kayak ibu nih. Tapi berbicaranya yang ke arah positif, jangan sampai menggunjing orang lain. Nah, kalau misalnya kita kan fitrah Bu, itu naluri Bu, gimana Bu ya? Susah Bu kalau udah ketemu temen yang CS Bu, ngomongnya pasti kita gibah Bu, namimah Bu. Nah, caranya itu sibukkan diri mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan kesibukan, apapun itu akan menghindari hal-hal yang negatif. Nah, yang selanjutnya adalah takabur. Artinya adalah berbangga diri atau merasa lebih baik dari orang lain, nggak boleh ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 146. Jadi misalnya kita sudah udah pesantren, sudah merasa hebat, sudah berilmu, itu tetap kita harus tawadu ya, lawannya itu takabur itu. Nggak boleh berbangga diri, nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Kita itu yakin ada pasti yang lebih baik daripada kita. Ya, nggak boleh punya sifat takabur, berbangga diri. Jadi ketika Allah sudah menganugerahi suara yang bagus kayak Amiruddin nih Ibu, ngajinya memang bagus banget. Nah, nggak boleh punya sifat takabur Amiruddin, karena sewaktu-waktu Allah akan bisa mengambil yang milik Allah. Itu kan suara itu kan dititipkan oleh Allah. Fisik kita itu Allah yang ngasih. Sifat yang kita miliki itu adalah bukan dari Allah ya. Itu bawaan kita sendiri. Kan kebanyakan orang bilang gitu ya. Ini mah sifat mah gimana ini, saya udah karakter. Nggak bisa. Kalau sifat itu bisa dirubah. Tapi kalau fisik, kemampuan. Kalau kemampuan juga sebenarnya bisa dirubah juga ya. Tapi kalau misalnya kan ada kita harus rukun iman ya. Ada kodo dan kodar. Ketetapan baik dan buruk. Tapi bisa dirubah. Nah, ini yang lebih bahaya daripada fitnah dan namimah. Dari gibah dan namimah. Ini yang paling sejelek-jelek manusia nih. Fitnah. Makanya kan ada peribahasa mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tuh ada tuh peribahasanya. Fitnah adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu. Kalau gibah, jadi perbedaan gibah, namimah, sama fitnah ini beda. Kalau gibah dia ngomongin, tapi benar. Misalnya misalnya orang A ini dari orang tua yang melakukan burukan, itu aib gitu. Dia ngomongin ke teman-teman, dia kan dari ini orang tua yang buruk gitu. Itu benar, itu fitnah, itu gibah namanya. Dan perbedaan gibah, fitnah dan namimah, kalau namimah misalnya gini, Fauzan bilang sama Fauzi, Fauzan bilang sama Fauzi kan kamu diomongin sama Abad kemarin malam. Benar, diomongin sama Abad. Itu namanya apa, Bu? Itu namimah. Ini perbedaan gibah, namimah sama fitnah. Tapi kalau fitnah itu bohong, fakta palsu. Jadi dia menyebarkan sampai reputasinya tuh jadi rusak. Itu ada dalam surat Al-Ahzab, kan Al-Ahzab ayat 14. Jadi istilah manusia, Al-Quran merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Jadi kita tuh manusia adalah makhluk yang paling derajatnya paling tinggi ya dibandingkan makhluk yang lain.
Jadi di sini adalah konsep-konsep manusia ya, yang sudah dijelaskan. Nanti bisa dipelajari. Jadi memang Allah itu memiliki toleransi ketika manusia itu tidak tahu. Misalnya ketika kita tidak tahu melakukan sesuatu yang hal buruk, Allah toleransi. Tapi sebenarnya manusia itu kan sudah memiliki kemampuan nalar dan berpikir. Nih. Jadi walaupun kita misalnya tidak tahu dasar agama Islam yang kuat, tapi kita dianugerahi atau fitrah penciptaan manusia adalah kita memiliki nalar dan berpikir. Kita kan bisa nalar. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik atau benar? Kan kita juga bisa berpikir, apakah yang kita lakukan ini bisa merusak hati orang atau tidak? Seperti itu. Jadi kita tidak menilai seseorang itu dosa atau tidak. Ya itu nalar kita. Kalau menurut kita itu hal yang tidak pantas untuk kita lakukan, ya ditinggalkan saja menurut Ibu, walaupun kita tidak memiliki keilmuan yang kuat dalam mendalami agama Islam. Jadi manusia ini dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui yang benar dan yang salah, serta dapat meminta izin ketika menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, manusia dalam istilah ini adalah makhluk yang dapat dididik. Jadi kita semua bisa dididik, memiliki potensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti ini kuliah ya. Jadi kita sebagai manusia kan diajarkan oleh Allah itu punya sifat tadi mahmudahnya kerja keras. Jadi potensi manusia itu kita nih mahasiswa nih, maka dari ini mungkin ini materi terakhir. Karena ketika sudah mata kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa itu harus memang didorong untuk punya sifat berkreasi dan berinovasi. Untuk apa? Kan sekarang udah zaman 4.0 dan Society 5.0 ya, di mana semua kita persaingan itu semakin ketat. Monopoli perdagangan, kreativitas harus dijunjung tinggi, inovasi. Makanya kita harus kuliah, berilmu. Tapi ingat, kita harus beriman dulu dan berilmu pengetahuan. Nah, dengan kreativitas, mahasiswa dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun benda-benda yang ciptaannya. Jadi kemudian melalui kemampuan inovasi, manusia bisa merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Jadi mahasiswa itu sekarang zaman kreativitas ya, zaman inovasi. Sekarang itu bukan zaman orang yang pintar itu orang yang bisa matematika, fisika, enggak. Zaman Ibu dulu ketika Ibu SMA, SMP, SD, zaman dulu itu adalah orang yang pintar adalah orang yang pintar matematika dulu. Tapi sekarang itu perkembangan zaman, inovasi berubah. Orang yang pintar di sekarang adalah orang yang bisa menyesuaikan zaman. Jadi kalau dulu kan mungkin kalau misalnya nggak bisa baca, nggak bisa matematika, itu mamanya marah. Kamu nilai matematikanya 5, 4, 2 dulu tuh ya. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu orang harus bisa mengetahui kreativitasnya apa, inovasinya apa. Banyak kok orang-orang yang dari kreatif inovasi itu punya penghasilan yang tinggi. Itu Ibu tuh orangnya jarang banget follow Instagram orang ya. Itu Ibu tuh follow Instagram itu hanya 2. Yang satu adalah Instagramnya kantor suami Ibu. Yang kedua adalah Instagram Creativity. Nanti bisa lihat Instagram Ibu tuh. Ibu lihat tuh satu Ibu follow Instagram Creativity itu, dia itu hanya sebuah gambar, Nah, nama Instagramnya tuh Saf Degrapy apa ya? Dia bisa menghasilkan gambar uang puluhan juta gitu, ratusan juta, hanya dengan inovasi gambar. Ibu tuh suka kepikiran, terutama laki-laki ya. Laki-laki ini kan Ibu lihat
pintar-pintar ya kalau gambar di tembok. Itu kan suatu kreativitas yang bisa diasah dan bisa menghasilkan peluang kewirausahaan. Silakan mahasiswa dikembangkan kreativitas itu selama itu positif. Nah ini ya, dijelaskan juga, ini sudah dijelaskan tadi ya, bagaimana fitrah penciptaan manusia. Nah jadi intinya adalah nih, manusia harus hidup sosial ya. Kita tidak boleh sendiri-sendiri, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah ini intinya adalah hakikat manusia adalah diciptakan dengan tujuan beribadah dan melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menjauhkan larangannya. Nah, artinya agama itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara fitrah dan sifat asli kejadian manusia. Nah, di sini hanya materi-materi ya, bisa dibaca. Jadi intinya fitrah penciptaan manusia itu kita akan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apapun amal kebaikan mahmudah dan masmumah kita akan kembali ke kita lagi nanti di akhirat. Kita akan semua amal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, nanti ini dibaca ya. Jadi intinya adalah fitrah penciptaan manusia ini, Allah itu udah menciptakan panca indera, akal pikiran, itu digunakan dengan yang lebih baik. Karena kalau perempuan itu bahayanya adalah bahayanya lisan. Perempuan itu harus sering-sering jaga lisan. Kalau laki-laki itu adalah mata. Bu, maaf Bu, interupsi sebentar Bu, maaf Bu. Ya, mangga. Ini saya sama Abad, sama Paujan izin dapat set petunjuknya Bu. Oh iya. Karena motor ibu saya hilang Bu barusan Bu. Aduh. Ya silakan. Ini saya nyari motor saya Bu di sekitar Cilengsi. Mohon Bu, kita doanya Bu. Silakan Fauzi, terima kasih informasinya. Silakan. Ya Bu, maaf Bu ya, saya izin live dulu sebentar Bu. Hilang apa gimana itu? Hilang Don di pasar Cilengsi pacitannya. Kejar dulu, nanti keburu hilang. Ini memang. Oh. Kejar dulu. Iya Bu, bentar ya Bu ya, sampai tunggu. Ya memang Doni ini hati-hati mahasiswa semuanya nih Kak Doni, lalu semuanya di sini. Di Ibu juga lingkungan Ibu kemarin bukan motor tapi si mobil hilang. Kenapa ya? Sekarang ya lagi musim hilang ya. Dijaga-jaga yang para mahasiswa ya. Mudah-mudahan apa tadi siapa? Fauzi ditemukan motornya. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini yang Ibu paling suka ya. Tazkiyah an-nafs. Jadi, kita sebagai manusia itu intinya harus ini nih. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ada orang yang berbuat fasik ya atau tidak baik kepada kita, sucikan hati kita nih, jangan sampai kita punya sifat dendam kayak tadi ya. Tapi kalau kita punya sifat dendam, ya kita akan rugi sendiri. Jadi perbuatan yang buruk itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada, mungkin kita hanya punya satu, puas, hanya itu aja. Ketika kita punya sifat dendam, tidak baik perilaku orang lain, terus kita balas, kita punya sifat puas saja. Syukurin lo, kata bahasa zaman milenial sekarang. Zaman milenial kan sekarang kebanyakan seperti itu, syukurin lo. Kan saya itu orangnya hebat. Kita nggak akan menang jadi abu ya bahasanya itu ya, kalah jadi arang gitu ya. Lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah karena kebanyakan orang mengalah itu adalah
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun. Tapi yakin ya intinya ya, ketika ngalah tuh kita bukan masalah sekali-sekali ini ngalah, enggak. Ketika kita ngalah, inna amalu biniyah, diniatkan, Allah akan mengangkat derajat kita mungkin di tempat yang lain. Seperti itu. Nah, orang yang berakhlak mahmudah, berbaik, terhadap dirinya adalah ketika ia mampu membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran. Hilang ini dari sekarang nih. Bangun tidur, sebelum tidur lah biasanya itu ibu lakukan ya. Maka dari itu kan para mahasiswa dan semua umat manusia itu dianjurkan sebelum tidur itu wudu ya. Ibu tuh kalau mau tidur itu pasti wudu. Itu karena apa? Agar kita membersihkan jiwa kita sebelum tidur. Misalnya kita dulu pas seharian kita ada sifat jengkel, marah, mata kita mungkin belum bisa menundukkan pandangan, mulut kita suka gibah, namimah, atau fitnah. Itu dengan cara wudu. Sebelum tidur itu para mahasiswa dianjurkan wudu. Wudu dulu, minimal wudu. Kalau alhamdulillah bisa dulu baca dulu surat. Suratnya nggak usah panjang-panjang, baca doa tidur, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Untuk apa itu semuanya? Untuk ini nih, biar kita nanti bangun tidur tuh jiwa kita sudah bersih. Dan kalau bisa diusahakan, kalau misalnya memungkinkan tidurnya kita menghadap kiblat. Jadi kenapa sih kita tuh sebagai umat Muslim sebelum tidur dianjurkan seperti itu? Agar sewaktu-waktu ketika Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan tidur, itu kita tidak akan menyesal. Maka dari itu, berdoalah dari sekarang, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan baik, atau bahasa Arab itu husnul khatimah ya. Jangan su'ul utuh, jangan keadaan tidak baik. Maka dari itu sungguh beruntunglah orang yang meninggal dalam keadaan sujud sholat ya. Itu luar biasa itu. Karena dalam dirinya kan sedang wudu. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika orang berbuat zalim kepada mahasiswa. Karena fitrah penciptaan manusia itu intinya memang di diri kita itu ada dua sifat. Seperti ibu nih, ibu sebagai dosen pasti ibu punya dua sifat. Ada sifat baik ibu, ada sifat buruk ibu. Yang mungkin ibu tidak sadari. Yang bisa tahu sifat baik dan sifat buruk ibu itu adalah orang lain. Nah, caranya untuk kita bisa membersihkan jiwa kita itu dengan cara ini. Berakhlak baik. Jadi maka membersihkan kotoran di sini akan berbuat zohiriyah. Dimaksud kotoran ini adalah segala sesuatu yang akan mencemari atau mengkotori akidah dan keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim. Untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa tidak ada metode ya. Jadi nggak ada metode, nggak ada cara-cara khusus. Ini dalam teori itu dijelaskan. Dengan para mahasiswa kuliah nih hari ini, ibu yakin kan jadi, oh iya ya aku salah. Makanya kan tombo ati ya. Tombo ati kan ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Apa tuh? Masih ingat gak ya? Tombo ati ada 5 perkaranya. Sholat malam dirikanlah ya. Terus kumpul sama orang yang soleh dan soleha. Itu nggak mau nggak mau memang seperti itu. Kan sudah dijelaskan ya tombo hati itu ada 5, nanti dilihat lagi tuh. Salah satunya kan sholat malam dirikanlah, kumpul sama orang soleh-soleha. Itu memang kita harus memiliki teman yang soleh dan soleha. Agar apa? Ketika kita futur, iman kita sedang turun, ada yang mengingatkan. Cari teman-teman yang soleh dan soleha, terutama yang ini deket rumah ya. Jadi mahasiswa itu kalau di rumah itu sering-seringlah ikut remaja masjid, ada yang meninggal, datang. Karena apa? Agar kita dikenal di masyarakat. Ini
Ini Ibu nggak ngasih tugas ya di kelas ini ya. Kalau tahun kemarin itu Ibu ngasih tugas. Cari DKM-nya, nama DKM-nya. Ada mahasiswa yang nggak tahu DKM mesti namanya siapa. DKM-nya, terus ketua RT-nya namanya siapa. Dulu Ibu tuh ngasih tugas. Kalau sekarang ngaji, lebih ke arah ngaji. Agar kenapa? Esensi belajar agama Islam itu kan agar kita memiliki sifat yang baik ya, intinya itu. Dari segi buat nanti kita menjadi wirausaha atau pemimpin, pembisnis, baik di masyarakat. Nah, intinya supaya kita menjadi sifat yang baik, kita juga harus manusia sosialis. Jangan sampai ketua DKM dekat masjid kita nggak tahu namanya. Nanti kita kalau ketika meninggal, kan pasti kan harus menghubungi DKM. Seperti itu. Jadi ini intinya ya, tadi sudah dijelaskan nih, fitrah penciptaan manusia. Intinya kembali ada fitrah beragama, fitrah suci, dan fitrah intelektual. Jadi faktor yang menyebabkan manusia berpaling, nih biasanya berpaling dari fitrahnya, yaitu lupa sama Allah. Biasa orang yang lupa sama Allah tuh udah lagi dikasih sama kesenangan sama Allah. Biasanya. Kalau udah dikasih kesenangan sama Allah, lupa. Yang ngasih kesenangan itu Allah. Karena kesenangan itu ternyata itu cobaan ya. Misalnya kita dikasih wajah cantik, wajah ganteng, suara yang bagus, kepintaran, itu dari Allah. Tapi kita jadinya sombong misalnya. Nanti diambil lagi oleh Allah. Kan kayak sifat Korun kan, ketika Korun miskin, lalu didoakan oleh Nabi Musa, ketika dia sudah kaya, suruh infak aja nggak mau, gitu ya, zolim kepada orang-orang miskin, maka diambil kan Korun itu, makanya kan ada kisah dia ditenggelamkan oleh harta-hartanya. Dan yang kedua adalah, yang terakhir adalah bermaksiat kepada Allah. Maksudnya apa Bu bermaksiat kepada Allah? Bermaksiat kepada Allah itu salah satunya adalah jangan sampai kita menduakan Allah. Misalnya makanya nanti kayak sudah jatuh cinta ya, umur-umur para mahasiswa itu udah, itu fitrah ya. Kita menyukai lawan jenis itu adalah suatu hal yang fitrah karena mahasiswa itu udah dewasa. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Makanya kan ada kata-kata, mohon maaf, uhibuki fillah, atau uhibuka fillah ya akhi, uhibuki fillah ya ukhti. Artinya apa? Kalau uhibuki fillah ya ukhti, saya mencintai kamu, saudara perempuanku, karena Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang laki-laki, atau kepada seorang laki-laki, uhibuka fillah ya akhi, saya mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tentrem, hidup nyaman. Makanya mau menikah nanti ke munakahat, kita harus mencintai lawan jenis kita itu bukan karena fisiknya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia berharta, bukan karena keturunannya, tapi semuanya adalah karena Allah. Punya anak karena Allah. Makanya ibu memang agak marah ya, nggak suka itu kalau masalah sholat. Mau masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, itu wajib sholat. Karena sholat itu tiap agama dan ngaji. Hanya 2 itu. Ngaji sama sholat. Karena menurut ibu, kalau seseorang sudah lupa sama sholat, sama ngaji, itu seharusnya orang tuanya memang wajib menegurnya dengan cara yang baik. Itu. Makanya itu juga punya anak itu agak keras, memang ibu agak tegas itu kalau masalah sholat sama ngaji. Karena kalau sudah dewasa itu susah nanti mendidiknya ya. Karena dia sudah punya teman. Kalau sudah punya teman itu biasanya cenderung dia kalau udah nggak diatur sama orang tuanya dia pergi. Tapi kalau anak kecil itu masih nurut. Misalnya mau mainan, kalau mau mainan harus sholat gitu kan. Kalau anak kecil itu kan gitu, diancam dikasih hadiah
Kasih permen aja mau gitu nurut. Jadi mahasiswa nanti kalau sudah menikah itu wajib mendidik anak dari kecil agar ketika dia besar mendapatkan lingkungan yang kebetulan buruk, dia tidak akan tergoyang karena sudah dibekali iman. Gitu ya. Oke. Nah ini ya. Nah, tidak menggunakan akal yang baik. Nah, cara memelihara fitrah manusia itu dengan cara yang tadi ya, kembali kepada Allah. Ayo kita kembali kepada Allah, sudah banyak tanda-tanda hari kiamat. Ini wabah corona juga sudah ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai maut memisahkan kita sebelum kita bertobat ya. Nah, yang kedua adalah menyucikan jiwa. Dengan cara tadi ya, sebelum tidur, wudhu dulu, berzikir, baru tidur. Yang ketiga adalah menggunakan akal yang baik. Oke. Nah, ini mungkin materi hari ini. Nah, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi hari ini atau materi yang kemarin, boleh tentang munakahat nih. Dipersilakan. Atau yang mau bertanya tentang materi UAS, monggo, boleh. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 15 menit. Halo, ini ada mahasiswanya nggak nih? Bu. Ya. Ini berarti UAS 3 minggu lagi kan, Bu? Ya, UAS itu sekitar 3 minggu lagi, namun kayaknya untuk agama Islam, kayaknya ini pertemuan terakhir. Nanti sesuai dengan prodi ya. Karena hanya 2 SKS, ini kan kalau agama Islam itu mata kuliah dasar ya. Masih 2 minggu lagi. Nanti diumumkan di prodi. Mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Terkait yang kemarin juga boleh tuh munakahat atau yang lain. Sudah cukup ya? Halo. Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kalau sudah cukup, nggak ada pertanyaan ya terkait UAS ya? UAS nanti 50 soal pilihan ganda. Oke, kita aktifkan kamera untuk bukti perkuliahan hari ini. Ibu maaf, webcam saya nggak bisa dibuka. Ya, yang bisa saja silakan. Oke, ini pertemuan terakhir ya. Nanti ini bukti perkuliahan hari ini Bu akan kirimkan ke prodi. Silakan. Ya, di sini udah ada Kak Doni, Kak Muhammad Amiruddin, Hanifah, Muhammad Dimas. Saya lagi di bank soalnya, Bu. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Kak Doni. Ini ada Syafira. Nah kan kelihatan di muka-mukanya nih. Ada Kurniawan, Fauzia. Ini kelihatan cantik-cantik nih, ganteng-ganteng. Lovia. Esa Putri ini belum aktif. Esa Putri, Herlina. Ya, Bu, webcam saya nggak bisa dibuka. Oh iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Siti Julianti. Latifah. Bu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Jihan. Kurniawan mana nih? Kurniawan hilang. Nah, itu Kurniawan. Oh. Kurniawan ganteng tuh. Pakai baju. Lagi masak, Bu. Waduh. Suami idaman kalau masak. Nah, ini cewek perempuan-perempuan yang nggak bisa masak tuh. Kurniawan bisa masak. Ini Rafli Adib, ini berduaan ya Rafli Adib nih. Iya, Bu. Lagi main atau kakak adik? Enggak, Bu, lagi ngerjain tugas, Bu. Oh, lagi ngerjain tugas. Oke.
Ini ada Jundan, ada Muhammad Dima sudah aktif. Siti Julianti belum nih, Siti Julianti. Herlina. Kalau Doni tadi lagi di bank. Latifa, Fauzan lagi ngejar maling katanya. Mudah-mudahan ketemu ya motornya ya. Oke, kita mulai. Ustadz Amiruddin, mana nih Ustadz Amiruddin nih? Nah, Ustadz Amiruddin kalau lagi ngaji, sholat tahajud doain ibu dong. Ya, bantu doa. Ibu pengen punya anak cowok nih, yang ngajinya bagus, sama akhlaknya baik. Oke, kita mulai ya. 1, 2. Wah, ada yang pakai boneka. Jangan nggak kelihatan mukanya. Kita pakai Safira tutupin boneka merah. Oke ya, kita mulai 1, 2, 3, cek, krek. Oke, mungkin mohon maaf ya, selama perkuliahan kalau Ibu ada kurang-kurangnya, ada salah-salah kata, Ibu minta maaf jika kurang maksimal kalau ketika Ibu memberikan materi atau kurang memuaskan ya materinya, karena sini udah udah lulusan-lulusan yang luar biasa. Mohon maaf. Ibu minta maaf. Sama, Bu. Ibu berarti minggu depan nggak ada Zoom dong? Nggak tahu, nanti tergantung prodi ya. Kalau misalnya ada lagi ya berarti ada 1 pertemuan lagi. Tapi kalau hitungan Ibu sih ini pertemuan terakhir sih, Kak. Oke ya. Sekian. Bu, si Rafli sambil main game tuh, Bu. Mana Rafli? Nanti Ibu kurangin ini nilainya nih. Ini kan dia Jangan percaya dulu nih, Bu. Oke, ya udah ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf. Ini Anissa. Anissa sehat, Anissa? Anissa bukan lagi sakit? Nggak kedengeran jaringan kali Nisa. Semoga lekas sembuh ya Nisa ya. Ayo ditengokin tuh, ketua kelasnya sakit tuh. Ya, syafakillah ya Nisa ya. Ya, kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, penutup kali astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu ya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.